Kronologi terapis spa berinisial SM 23 tahun ditemukan tewas dalam kamar kosnya sendiri. Ibu korban sempat curiga lantaran dihubungi tak ada respons. Atas dasar itu, ibu korban meminta saudaranya untuk mengecek SM di kosannya. Insiden penemuan jasad SM tersebut terjadi di kamar kos di Jalan Letnan Arsyad Raya, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Rabu 7 Januari 2026 malam. Dikutip tribunlampung.co.id dari tribunnews.com, jasad SM ditemukan pertama kali oleh keluarganya pada Rabu pukul 20.26 WIB. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Braille Arnold Rondonuwu, menjelaskan kronologi penemuan jasad SM. Penemuan jenazah korban berawal dari kedatangan Agus Sunandar yang mengaku sebagai keluarga dari SM. Agus diminta untuk datang ke tempat kejadian perkara atau TKP atas permintaan ibu kandung dari SM. Hal itu dikarenakan SM tidak bisa dihubungi sejak siang hari. Papar Braille. Sesampainya di TKP, Agus menggedor pintu kamar kos SM namun tidak ada jawaban. Kemudian Agus meminta kepada Dede Rahmat Hidayat sebagai pengurus kos untuk mengecek dan membuka pintu kamar kos. Saat Agus dan Dede mengecek kamar kos SM, ternyata pintu kamar dalam keadaan terkunci. Lalu keduanya memutuskan membuka pintu kamar kos menggunakan kunci duplikat. Pada saat pintu terbuka, saksi melihat korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan posisi telentang di ranjang, bebernya. Braille menjelaskan jenazah SM tengah dilakukan autopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Keputusan autopsi dilakukan atas persetujuan keluarga SM untuk mengetahui penyebab kematian. Sampai dengan hari ini, keluarga korban sudah membuat laporan polisi kepada Polres Metro Bekasi Kota. Dan sampai saat hari ini, kami masih dalam upaya mendalami penyebab kematian, kata dia. Saat ini, jenazah SM telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk menjalani autopsi atas persetujuan keluarga. Pemeriksaan ini diharapkan dapat mengungkap penyebab pasti kematian. Hingga berita ini diturunkan, polisi menyatakan belum menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Investigasi masih terfokus pada menunggu hasil autopsi dan uji lab terhadap bukti-bukti yang ditemukan. Informasi yang didapat, SM adalah terapis spa, tapi untuk penyebab pasti kematian, masih tahapan pemeriksaan lebih lanjut melalui autopsi, ujar Braille. Dalam pemeriksaan di kamar korban, polisi menemukan barang bukti yang memperdalam misteri penyebab kematian. Saat kami melakukan pemeriksaan di kamar kos SM, ditemukan 1 botol cairan pembersih lantai, ungkap Braille. Meskipun demikian, polisi belum dapat menyimpulkan kalau SM meminum itu. Kami menunggu hasil autopsi apakah SM sengaja meminum itu. Kami masih mendalami, tuturnya. Selain itu, polisi juga menemukan muntahan di sekitar rancang SM. Cairan muntahan itu kini sedang dilakukan pemeriksaan uji laboratorium. Muntahan itu masih kami dalami, karena harus ada uji lab untuk mengetahui muntahan, ucapnya. Untuk menelusuri penyebab kematian, AKBP Braille mengatakan saat ini pihaknya tengah merencanakan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak relevan terkait perkara. Salah satu yang akan diperiksa adalah keluarga dari SM. Saksi akan kami periksa dari keluarga, kemudian yang pertama kali mengetahui kejadian, dan pengelola kos, tambahnya. Warga di Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, geger setelah seorang wanita muda berinisial SM 23 tahun ditemukan meninggal dalam kamar kosnya sendiri. Korban wanita yang ternyata berprofesi sebagai terapis spa itu ditemukan tergeletak di ranjang. Insiden penemuan korban SM tersebut terjadi di kamar kos di Jalan Letnan Arsyad Raya, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Rabu 7 bulan 1 2026 malam. Dikutip tribunlampung.co.id dari tribunnews.com, korban SM ditemukan pertama kali oleh keluarganya pada Rabu pukul 20.26 WIB. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Braille Arnold Rondonuwu
menjelaskan kronologi penemuan korban SM. Penemuan korban SM berawal dari kedatangan Agus Sunandar yang mengaku sebagai keluarga dari SM. Agus diminta untuk datang ke tempat kejadian perkara atau TKP atas permintaan ibu kandung dari SM. Hal itu dikarenakan SM tidak bisa dihubungi sejak siang hari, papar Braille. Sesampainya di TKP, Agus menggedor pintu kamar kos SM namun tidak ada jawaban. Kemudian Agus meminta kepada Dede Rahmat Hidayat sebagai pengurus kos untuk mengecek dan membuka pintu kamar kos. Saat Agus dan Dede mengecek kamar kos SM, ternyata pintu kamar dalam keadaan terkunci. Lalu keduanya memutuskan membuka pintu kamar kos menggunakan kunci duplikat. Pada saat pintu terbuka, saksi melihat korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan posisi telentang di ranjang, bebernya. Braille menjelaskan korban SM tengah dilakukan autopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Keputusan autopsi dilakukan atas persetujuan keluarga SM untuk mengetahui penyebab kematian. Sampai dengan hari ini, keluarga korban sudah membuat laporan polisi kepada Polres Metro Bekasi Kota, dan sampai saat hari ini kami masih dalam upaya mendalami penyebab kematian, kata dia. Saat ini korban SM telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk menjalani autopsi atas persetujuan keluarga. Pemeriksaan ini diharapkan dapat mengungkap penyebab pasti kematian. Hingga berita ini diturunkan, polisi menyatakan belum menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Investigasi masih terfokus pada menunggu hasil autopsi dan uji lab terhadap bukti-bukti yang ditemukan. Informasi yang didapat, SM adalah terapis SPA, tapi untuk penyebab pasti kematian, masih tahapan pemeriksaan lebih lanjut melalui autopsi, ujar Braille. Dalam pemeriksaan di kamar korban, polisi menemukan barang bukti yang memperdalam misteri penyebab kematian. Saat kami melakukan pemeriksaan di kamar kos SM, ternyata ditemukan 1 botol cairan pembersih lantai, ungkap Braille. Meskipun demikian, polisi belum dapat menyimpulkan kalau SM meminum itu. Kami menunggu hasil autopsi apakah SM sengaja meminum itu. Kami masih mendalami, tuturnya. Selain itu, polisi juga menemukan muntahan di sekitar ranjang SM. Cairan muntah itu kini sedang dilakukan pemeriksaan uji laboratorium. Muntah itu masih kami dalami karena harus ada uji lab untuk mengetahui muntahan, ucapnya. Untuk menelusuri penyebab kematian, AKBP Braille mengatakan saat ini pihaknya tengah merencanakan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak relevan terkait perkara. Salah satu yang akan diperiksa adalah keluarga dari SM. Saksi akan kami periksa dari keluarga, kemudian yang pertama kali mengetahui kejadian, dan pengelola kos, tambahnya.